Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangannya hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan syukurku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya sambil berdiri kita puji Dia. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ya pagi selalu baru untuk napas kehidupan kami. Engkau memberkati kami juga di dalam kesehatan sehingga kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah-Mu. Dan juga ya Tuhan, Engkau berkati pendeta Novan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman itu boleh kami dengar dengan baik, boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ampunilah ya Tuhan kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk worship leader, singer, dan pemain musik. Engkau berkati, Engkau sertai supaya mereka dapat membawa kami ke dalam sukacita dan juga memuji-muji menyembahkan saja. Juga kami serahkan semuanya ini menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan, kita teruskan pujian kita dengan berdiri ya. Kita bersyukur karena berkat-berkat yang Dia berikan pada kita semua, keselamatan, kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Kita akan bersama-sama kita katakan syukur kepada Tuhan Yesus. Bergembira
bersyukur selalu bersama Tuhan, karena syukur adalah obat dari segala macam masalah kita. Karena dengan rasa syukur, Tuhan akan selalu membuka jalan dan setiap masalah kita. Dengan kasih dan kuasa-Nya yang buka jalan, yang buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, holding close me to His side. With love and strength of His Spirit, He will make a way. He will make a way. By the way, selama kita bersama Tuhan, Dia pasti akan membuka jalan kita dalam segala masalah-masalah kita. Kemanakah aku harus pergi? Kemanakah mau pergi? Saat-saat kita mengalami masalah, keluarga kita, dan sebagainya, kemanakah lagi kita mencari jalan? Kemanakah kami mencari
memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tanyakan jalan sendiri, kami perlukan kami tidak bisa jalan sendiri di dunia ini. Kami menyadari sungguh tanpa Engkau kami akan tersesat, kami akan terhilang. Tapi firman-Mu berkata bahwa Engkaulah penopang hidup kami, Engkaulah suluh pada jalan hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau mengikut Engkau, kami mau taat dan tunduk pada firman-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami semua ini ya Tuhan, yang sudah tergabung di tempat ini untuk boleh memuji, berfellowship bersama-Mu Bapa. Biarlah segala puji-pujian ini boleh menjadi dupa yang harum kehadirat Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang bersahaja ini dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Berbicara apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Terpuji-puji kiranya nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya terima kasih sebelumnya kepada tim musik yang boleh terlibat di dalam ibadah ini. Saudara, tema firman Tuhan kali ini yaitu Domine Prophetis. Sudah ada? Oke. Domine Prophetis. Saya harap semua masih dalam ibadah, ya, termasuk tim musik. Saya temukan ini dalam pembicaraan. Memang sekarang kan di mana-mana kalau ada orang bicara itu ada saja yang memberikan respons, ada saja yang memberikan jawaban atau kritikan atau berupa pujian dan sebagainya. Termasuk sekarang ini saudara tahu di Indonesia lagi heboh, ya, sedang viral dari seorang tokoh nasional, boleh saya katakan, dan dia
pernah jadi wakil presiden dan menyebut pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah, mungkin saudara nggak begitu mengikuti, tapi saya kaget sekali ya. Tapi anyway, saya nggak mau bahas mengenai politik ya. Tapi maksud saya itu pembicaraan itu penting, saudara. Ya, penting sekali dan kita perlu mendengar, kita perlu memberikan respon. Ya, nah Domine quo vadis, Domine itu adalah Tuhan. Ya, kemanakah engkau akan pergi? Itu terjemahan dari seluruh perjanjian baru. Ini ungkapan yang dikeluarkan istimewa, kontroversial saya katakan, karena apa? Disampaikan dalam bahasa Latin. Jarang sekali pemberitaan atau pertanyaan ini disampaikan dalam bahasa Latin. Mengapa? Nah, ini yang jadi menarik. Namun sebelumnya ya saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara ada salah satu artikel The Civilization ya, atau Masyarakatan yang terbit di tahun 2015, tepat pada waktu saya ini terkena sakit dan dibedah habis-habisan. Tadinya gemuk, sekarang kurus ya, nggak bisa gimana lagi, mau diapain tetap kurus, mau makan banyak sedikit tetap kurus ya. Jadi ya, saya baca dari artikel ini Civilization itu tahun 2015. Seperti apa? Nah, seperti misalkan saudara punya telepon ya. Kami semua saudara ada punya telepon. Sekarang kan tidak lagi pakai kabel ya, semua pakai wireless. Betul? Wireless. Lalu kalau mobil juga, kadang-kadang saya kalau rental car itu di state lain, saya mau pakai gitu bingung mana kuncinya buat masukinnya. Rupanya sekarang nggak pakai kunci lagi, ya dong, tinggal pencet tombol. Jadi artinya keyless. Ya, tires mana? Apa itu ban mobil? Sekarang nggak seperti zaman dulu waktu saya mengendarai mobil di Jakarta, ya. Sekarang itu pakai tubeless, ya toh, tubeless. Jadi ada ban dalam tapi semua tubeless. Lalu leaders, ya, pemimpin-pemimpin. Ya, sekarang zaman sekarang ini memasuki abad ke-21 ini, saudara, kita lihat pemimpin-pemimpin itu sudah tidak tahu malu. Ya, apa saja dia mau korupsi, mau apa, pokoknya labrak saja. Melanggar sana, melanggar sini. Dia nggak peduli, dan dikatain juga. Kalau kita lihat ya, orang-orang itu masuk ke penjara sampai lambaikan tangan, senyum, nggak tahu malu kan? Shameless. Lalu attitude gimana? Sikap hati. Banyak ya sekarang orang-orang mempunyai sikap hati apa? Nggak peduli, ya, nggak peduli. Tadi saya lihat, saya orangnya tuh sangat-sangat detail dan sangat orientasinya kecil-kecil. Jadi jemaat mau parkirnya kan sudah dikasih tempat gitu ya. Tapi ini parkirnya banyak satu ke sana. Jadi orang lain mau masuk nggak bisa, ya, nggak peduli jemaat orang lain. Nah, saudara, ini namanya apa, saudara? Careless, ya, nggak peduli. Lalu feelings gimana? Perasaan saudara? Saya nggak bisa menghakimi. Saudara sendiri yang tahu bagaimana perasaan saudara, ya. Kadang-kadang kalau melihat ada kecelakaan, udah ngebut sana sini, ayo tabrakan. Wah, feeling saudara gimana? Careless. Bukan. Jadi saudara akan nyambut ya. Nah, lu rasain lo, gitu kan? Jadi udah nggak perasaan lu kesian, gitu. Ya, ada juga yang menyambut dengan, waduh, gimana mobilnya? Oh, mobilnya diperhatikan, harusnya orangnya, gitu kan? Jadi kalau feeling itu heartless,
ya, nggak punya hati gitu ya. Cooking gimana cooking? Ibu-ibu, kalau kita masak gimana? Delicious. Bukan sesudah masak, tetapi kalau cooking itu udah udah nggak pakai zaman sekarang stove-nya itu ya bagus sekali, high tech. Jadi dia rata gitu. Nah, nggak perlu pakai api disundut lagi seperti zaman dulu, disundut dulu. Nah, jadi akhirnya pakai fireless. Ya, fireless. Food gimana food? Nah, tadi udah disebutin. Tapi nggak kena ke sini. Delicious katanya. Enggak, tiap kali makan ini sodiumnya berapa ya? Ini, aduh, minyaknya banyak amat ini. Si tante masaknya, aduh. Nah, takut apa? Kolesterol. Kolesterol. Lalu kemudian jadi gimana saudara? Akhirnya ya banyak orang sekarang itu sangat-sangat prihatin terhadap tubuhnya, nggak mau jadi gemuk. Akhirnya bilangnya fatless, ya. Relationship gimana? Udah nggak peduli relationship lah. Di Amerika mah masa bodoh, gua lu. Jadi nggak peduli lagi mengenai relationship. Kayaknya orang Indonesia saja yang punya hubungan itu dekat gitu, ya. Nggak tahu ya. Tapi saya lihat udah nggak ada artinya lagi hubungan itu, makanya disebut apa? Relationship nya rusak, jadi akhirnya nggak ada artinya, meaningless. Ya. Bagaimana dengan babies? Oh, di mana-mana banyak babies. Bapaknya siapa nggak tahu. Jadi fatherless. Children, anak-anak kecil gimana? Udah nggak punya. Saya lihat lagi nonton terus. Waduh, orang lucu ketawa sana sini, ditanyain siapa yang berpuasa di rumah. Daddy, Mommy, lalu katain, dia ngomong tuh, masih kecil-kecil saudara, toddlers gitu, sampai dia bilang udah. Kalau saya melihat itu sama juga dengan mannerless, ya, orang tuanya nggak sadar di situ ya, dibuka semua. Kalau ke gereja, Bible study atau apa ya, prayer, berdoa, ada doa, yuk kita doa yuk, gimana saudara sikap? Ada yang tahu? Oke, itu udah disebutkan secara terang-terangan. Jadi saya melihat ya, orang sudah nggak begitu rajin lagi. Males. Akhirnya malas. Iya. Nah saudara, zaman sekarang banyak seminar ataupun bahkan khotbah-khotbah itu yang bertemakan bagaimana ya kita bisa berhasil sebagai anak Tuhan. Bagaimana ya supaya kita lebih cantik, lebih gagah, lebih muda dan sebagainya dan sebagainya. Tip-tip disampaikan untuk supaya bisa berhasil. Saya kira nggak tepat ya, menurut saya nggak tepat untuk menyampaikan firman Tuhan bagaimana supaya berhasil dalam hal ini ya. Banyak orang tuh suka ingin selalu mencari tahu, curious to know, kepengen tahu inilah itulah ya. Gimana kabarnya sekarang? Udah lama nggak ke gereja, gemukan ya, urusan ya, kenapa sakit? Wah seneng ya. Pancingan-pancingan kata-kata itu membuat hubungan jadi nggak semua orang itu mau ditanya, nggak semua orang mau kasih jawaban, bukan? Banyak kan itu merasa tersinggung, malah terbalik ya. Tapi karena kita sudah campur baur dengan budaya di sini ya, langsung aja straight to the point. Kepengen saja tahu. Sampai ke Indonesia balik lagi kembali, terus saja suka ingin mencari tahu. Saudara tahu nggak istilahnya? Betul. Ada nggak di Alkitab yang suka kepo? Jangan hanya orang Indonesia yang pintar membuat kata kepo itu. Nah sekarang saya bongkar, ya.
Kalau saudara buka Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, memang tidak disebutkan orang ini kepo, enggak. Tapi dari ungkapan, dari pertanyaan, dari jawaban itu kepo. Ya, Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 saya bacakan dengan cepat. Ini bunyi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak nanti engkau akan mengikuti aku." Jawab lagi sama Petrus, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sampai begitu jawabannya. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Aduh, saya nggak tahu saudara kalau baca Alkitab atau memang nggak pernah baca Alkitab. Tapi pada waktu saya baca Alkitab seperti ini, pembicaraan atau conversation seperti ini, saya kaget. Wah, ada yang murid Tuhan seperti Petrus. Saya tidak menghakimi Petrus, tetapi saya menilai bahwa ada saja murid Tuhan yang seperti dia. Jangan kaget, dari sekian banyak di gereja-gereja besar ribuan, ada saja orang murid Tuhan menyebut diri murid Tuhan, orang percaya yang punya sikap seperti Petrus. Jadi gimana? Dia sebutkan kan di dalam bahasa Latin, kerennya nih. Dia bilang, Domine itu anak Tuhan. Covedis. Saudara, saya kaget dijawab sama Tuhan. Co ego pardo non potes me modo sequires autem postea. Sampai saya terpikir, saudara, yang saya pelajari di seminar ini cuma 2 yang menguasai bahasa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru. Makanya saya harus lulus tuh 4 semester tiap bahasa, baik Hebrew atau Ibrani dalam perjanjian lama maupun Greek dalam New Testament. Saya kaget sekali, sebetulnya ada berapa bahasa sih di dalam Alkitab itu? Jangan kaget, saudara. Makanya banyak orang suka mencela atau membuat sesuatu yang baru tanpa mempelajari betul sejarahnya. Ya, ada yang menyebut, ini hati-hati ya kalau saudara suka langganan pergi ke sana kemari fellowship, yang tidak mau menyebutkan Allah lagi atau tidak mau menyebutkan Yesus bahkan dirubah, Yosua, Amasya dan sebagainya. Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan dan juga yang belajar di perguruan tinggi seperti seminar ini, rupanya di dalam perjanjian baru saja itu ada 4 bahasa. 4 bahasa. Apa itu? Yang pertama Aramaik. Apa itu Aramaik? Kalau saudara tahu, ya kalau orang Indonesia semua rata-rata tahu, dominan di Indonesia itu adalah orang Islam. Bahasa yang diungkapkan dalam Quran adalah Arab. Betul? Aramaik itu mirip dengan Arab. Kenapa ada perjanjian baru dalam bahasa ini, bahasa Arab atau bahasa Aramaik ini? Ini bahasa utama, yang utama setiap hari dipakai. Di abad pertama Kekaisaran Romawi, bahasa yang selalu digunakan Yesus Kristus. Ingat, digunakan oleh Yesus Kristus untuk mengajar. Ada lagi Hebrew, sudah jelas dari sononya. Ya, orang-orang Israel itu menggunakan bahasa Ibrani. Sampai kitab liturgi ditulis dalam bahasa Hebrew. Dan Yesus Kristus pun juga gunakan bahasa Hebrew di sinagog. Saudara, sinagog seperti tempat di mana saya tinggal di La Mirada itu ada sinagog. Beth Or, ya. Itu sinagog, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, khusus yang beragama Yudaisme. Tapi di sini kita melihat dalam Bible study bahasa Hebrew lah
Jangan pergi ke sana kalau saudara nggak ngerti Hebrew, karena mereka semua akan gunakan bahasa Hebrew. Sampai berdoa, sampai firman Tuhan pun Hebrew. Bagaimana dengan Greek atau Yunani? Ada juga di dalam Perjanjian Baru. Bahasa yang digunakan dalam perdagangan, pemerintah, bahkan interaksi dengan orang Romawi. Nah, yang keempat ini yang nggak pernah dijamah, Latin, bahasa yang terkadang dipakai oleh Yesus Kristus meskipun Yesus memahaminya. Beberapa kata dan ungkapan sehubungan dengan administrasi Romawi. Sampai sudah tahu, ikutin terus ya. Kadang-kadang nggak ngikutin saya punya ini, nanti terlewat. Ada gambar next. Di sini bahkan di salib Kristus di atasnya itu ada pelang. Ada apa ya? Ya seperti pelang gitu ya. Di situ disebutkan INRI. Pernah perhatikan ya? Iya. Kebanyakan kalau saudara beli salib nggak ada INRI. Polos saja. Kalau yang ada bentuk seperti ada Tuhan yang tergantung, saudara langsung berasosiasi ini orang Katolik. Ya kan? Ini INRI. Itu this is the Nazarene, the King of the Jews. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut Yesus. Oh ini sama ini yang kedua. Yang ketiga itu dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ya, di situ disebutkan 3 bahasa sekaligus. Ya, saya bisa sampaikan firman Tuhan, tapi itu persoalan yang lain. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, sekarang ini kamu nggak bisa ikut aku. Dalam arti itu nggak bisa ngikutin gitu loh. Bahkan kamu mau menyawamu mau kuberikan bagiku. Will you really lay down your life for me? Nah, sebelum main berkokok, diingatkan, nah ini nubuatan, belum kejadian. Dinubuatkan oleh Yesus, sebelum main berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, saya belajar, ya, mempelajari manusia, ya, siapapun dia, mau hamba Tuhan, mau aktivis, ya, maupun juga orang anak Tuhan biasa. Dan saya perhatikan di sini dari kisah kasusnya Petrus ini adalah contoh dari murid Tuhan yang merasa lebih tertarik, kepo, ingin tahu ada apa atau apa yang akan terjadi dengan Tuhan daripada ingin tahu ada apa atau apa yang terjadi pada dirinya sebagai murid Tuhan. Nampak saudara? Ini kali agak berat nih firman Tuhan ini ya, tapi saya mau ajak saudara supaya kenalilah, cintailah firman Tuhan. Enggak biasa-biasa saja. Ya, jadi saya melihat di sini harusnya tuh bukan nanyain Tuhan kamu mau kemana, apa urusannya. Tuhan tuh punya agenda sendiri. Mau ngatur. Banyak orang tuh mau ngatur Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau engkau nggak berkati, aku tidak akan pergi ke tempat ini. Aku akan meninggalkan kau Tuhan selamanya. Diancam Tuhan bahkan. Ini kata-kata ini sering saya dengar namanya pendeta. Ada aja tuh conversation, pembicaraan satu sama lain di antara anak Tuhan. Nah ini saudara kasih, bahkan sekarang firman Tuhan seolah-olah sudah cenderung diisikan, malah membahas Iran atau Israel yang menang. Ayo, kok dibahas begitu? Tuhan berpihak pada Iran atau berpihak pada Israel? Ayo. Ada khotbah-khotbah yang menyampaikan seperti itu. Sekarang umat Tuhan tuh mau dikemanakan? Kita bicara bukan kejadian sekarang perang. Nanti sebentar lagi Cina sama Jepang. Betul? Baca nggak? Cina sama Jepang mau perang. Cina sekarang masuk kapal nuklirnya kemana? Ke Timur Tengah. Tuh kalau saya pancing begitu kan saudara ingin tahu. Cari tahu lagi nanti di berita, bukan firman Tuhan. Nah ini yang saya sedih di sini.
Lalu saya jawab gini aja lah, mau jawaban yang biasa-biasa saja. Ya, saya tanya, di California saja sudah ada ancaman katanya. California, West Coast, Iran akan kena bom. Dengar lagi tuh. Lebih banyak nih. Ya, semua ini keponya lebih-lebih. Mana tuh bakal terjadi seperti itu? Mana kita akan pergi ya? Bom. Dulu tahun 2000, mau masukin tahun 2000, saudara tahu banyak orang yang pergi ke gunung-gunung yang tertinggi di Amerika seperti Colorado, ya kan? Supaya apa? Aman, nyaman. Nggak tahu di sana dinginnya luar biasa. Nah, ini kan nggak kejadian yang namanya kiamat. Jadi orang itu lebih fokus pada kiamat, bukan apakah aku tetap setia. Harusnya seperti itu. Dan bicara soal Iran mau ngebom California, saya tanya sama saudara, Iran dengan West Coast, Iran dengan East Coast, yang mana yang dekat? East Coast lah. Wah, jauh, nyampe dulu nanti di mana? Di Texas mungkin di mana? Ya banyak orang, aduh, apalagi orang-orang kita ini gampang sekali, mudah sekali terpengaruh, sangat terpengaruh dengan keadaan yang sekitarnya. Yang kedua, manusia seperti Petrus ini, murid Tuhan, merasa, saya tekankan, merasa. Feelingnya tuh, wah, bukan main dah kalau udah bicara feeling. Bagaimana Tuhan selalu menyertai hidupnya, daripada bagaimana tetap setia dan taat mengikut Tuhan Yesus meskipun badai kehidupan yang tadi lalu. Badai kehidupan terus berdatangan. Masih tetap setia nggak taat sampai akhir? Orang Sunda jawab, ada orang Kristen orang Sunda, kumaham ke, gimana nanti aja. Jawab lagi, saya bilang, bukan kumaha engke, bagaimana nanti? Kumaha engke, ya toh? Kumaha engke, ya bagaimana nanti jawabanmu itu? Nah itu banyak orang tuh bingung sekali terhadap hal-hal ini. Nah yang ketiga, manusia murid Tuhan Yesus seperti Petrus ini merasa lebih sanggup mengasihi Tuhan melebihi daripada anak-anak Tuhan lain. Dia mau pertontonkan bahwa dia itu lebih hebat, lebih mengasihi daripada murid-murid Tuhan yang lain. Sudah tahu nggak Petrus itu siapa? Ini murid Tuhan yang dikasih memang, bukan berarti Tuhan pilih kasih, tapi dia selalu setia, selalu di mana Tuhan Yesus ada, dia ada. Dan bahkan diangkat sepertinya seolah-olah menjadi koordinator daripada 12 murid ini. Ini kan harusnya kan seperti Petrus ini, kalau memang demikian, dia harus cari contoh, punya integritas yang tinggi, seperti Tuhan Yesus, punya integritas. Jangan melakukan sesuatu pada waktu Tuhan hadir, tapi melakukan sesuatu meskipun Tuhan tidak hadir. Harusnya demikian. Nah ini sampai berani berkata seperti itu, aku berani menyerahkan nyawaku bagimu. Aduh, dia mau atur semua Tuhan tuh, ya. Semua rencana Allah itu mau diatur sama dia. Lukas, seorang dokter, penulis di sini, begitu detail mencatat. Lalu berpalinglah Tuhan dan memandang Petrus. Petrus menyangkal berapa? Tepat sekali 3 kali. Tahun di Israel disebutnya Ayin Sayin 5777. Angka 7 adalah Zayin, berbicara tentang tahun pedang. Apa itu tahun pedang? Di mana arti keempat berbicara tentang keruntuhan ekonomi, keruntuhan moral, serta keruntuhan pengenalan akan Tuhan. Dan Petrus mengalami hal itu. Keruntuhan rohani.
akan pengenalan. Padahal dia di mana Tuhan ada, dia selalu ada, tapi belum kenal yang sesungguhnya. Saudara tahu saya, kenal? Belum tentu. Saudara kenal sama suamimu? Saudara kenal dengan istrimu? Mungkin saudara, saya mau gak tahu sejak kecil saya udah naksir dia. Tapi kenalkah secara pribadi siapa dia? Nggak ada orang yang kasih jawaban yang pasti. Ya, kalau sudah menikah, oh, tahu begini mah, nah itu kan, kalau tahu begini mah, nggak bakal kan gua kawin mah. Nah ini saudara, ini penyakit dan kelemahan. Cobalah saudara, kita belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya? Bukan melalui pendeta. Pendeta menyampaikan firman Tuhan, cuma keluarnya saja, tetapi perlu kita mendalaminya tak kala kita mau mempelajari firman itu sendiri bersama Tuhan. Nah itu. Jadi kita melihat di sini ada 4 hal yang membuat Petrus jatuh dalam tes kesetiaan. Jadi kalau tes kesetiaan itu saudara tidak tergantung pada level saudara. Apakah saudara itu baru saja bertobat? Apakah level saudara sudah lama ikut Tuhan Yesus? Sampai kepada apakah saudara hamba Tuhan, pendeta sekalipun mau kesaksian. Ada, saya kasih tahu, ada seorang anak Tuhan ya, quote unquote, dia lahir di keluarga pendeta. Pendeta bilang, dia kan bilang ini jemaat ya aku rindu dari awal. Kebanyakan kalau di Indonesia pendetanya bapaknya, setelah bapaknya istrinya, setelah istrinya anaknya, terus saja habis. Gitu loh. Nah ini yang saya memang saya ini bukan anak pendeta, saya bukan orang Kristen awal, saya orang Buddha, Konfusius juga. Jadi saya nggak tahu kenapa konsepnya seperti itu. Seolah-olah gereja itu adalah aset, anggap aset, kepemilikan, warisan, diwariskan anak-anak. Meskipun anaknya belum tentu terpanggil sebagai hamba Tuhan. Apalagi, apakah engkau punya karunia pengembalaan? Nah, banyak orang nggak tahu apa itu karunia pengembalaan. Apa tugas-tugasnya? Saudara tahu? Saudara tahu nggak? Oh gini, pendeta paling berdoa, mendoakan orang, konseling, apa lagi ya? Berkunjung, apa lagi ya? Menyampaikan Injil. Saudara mau saya kasih tahu, saya selidikin ada 63 job deskripsi dari pendeta. Ini yang ketahuan 63. Mau dijabarkan satu persatu nggak akan cukup seharian. Terlalu banyak, makanya banyak orang yang nggak mau jadi pendeta. Bebannya berat. Iya kan? Dulu kalau nggak salah pertama kali kita kenalan dating nih sama jemaat di sini, judul khotbah saya apa? Lupa. Saya udah tahu itu, bakal lupa. Enak dan ringan. Itu khotbah saya pertama. Enak dan ringan. Maunya enak. Pelayanan maunya enak. Saudaraku yang berkasih, saya nggak pernah mimpi jadi pendeta. Nggak pernah punya agenda jadi pendeta. Masing-masing pendeta yang dulu misalkan Pak David Hartono, jadi salah satu mengembalakan di jemaat di daerah sini di Cerritos kalau nggak salah ya. Nah, sekarang di Texas karena penyakit, dan saya pun sempat berkunjung dan ketemu lagi sama dia. Ya keadaannya baik ya, tapi kita lihat masing-masing pendeta itu punya kisahnya sendiri. Iya, sampai detik ini saya tuh terus ada aja yang ngomongin ketok bicarakan, tapi bodoh banget ya. Kenapa? Udah enak di bank, jadi banker,
Kenapa mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Sampai bos saya, direktur daripada Bank BCA ini bilang, "You kan datang ke gereja cuma 1 minggu, apa susahnya? Yuk kerja dari hari Senin sampai Jumat." Pernyataannya dia ini ternyata banyak yang mengikutinya. Sampai hamba Tuhan pendeta pun masih kerja. Ya di sini kerja karena apa? Jemaatnya nggak mampu untuk membiayai hidupnya, bukan? Mau nggak mau. Tapi sebetulnya kalau menurut saya pribadi, lepas semua, serahkan hidup kepada Tuhan. Itu yang terjadi 12 murid. Sampai Tuhan Yesus sindir semua murid-muridnya, kembali aja dah jadi nelayan lagi. Ingat itu pada akhir-akhir Tuhan Yesus sebelum diangkat ke surga, dia ngomong begitu. Nah itu nanti khotbah yang lain. Tapi saya mau katakan sama saudara, jadi sekali lagi kejatuhan itu tergantung 4 hal. Semua tahu, yang pertama overconfidence. Ya, kalau di sini saya sebut too much confidence, terlalu percaya diri. Ya. Baca Matius 16:22-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling kepada Petrus, berkata kepada Petrus, "Apa, saudara? Hanyahlah kau iblis." Enak saudara kalau dipanggil iblis. Siapa yang tahan? Saya belum pernah dengar satu pendeta bicara, "Hanyah kau iblis." Nggak pernah. Selalu ada kata-kata yang ya mendekati, yang lembut lah, yang kami menyindir. "Hanyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dah, jangan ngatur, jangan mencoba mau cari tahu pikiran Allah. Kalau mau cari tahu dan sebagainya, apa gunanya kau mengaku bahwa Allah itu maha tahu? Apa gunanya dia disebut Allah yang maha kuasa? Dia tahu semua. Sampai hidupmu pribadi dia tahu. Akhirnya gimana? Maaf loh ya, saya bukan orang yang suka bernubuat, tapi saya cuma mau menyampaikan, Tuhan tahu kesetiaanmu sampai di mana. Kelak akhir hidupmu bagaimana? Apakah engkau tetap setia, taat pada Tuhan, atau kau akan keluar nanti pada akhirnya? Tunggu waktunya. Ini kan saya lagi nikmati lagu dari teman saya yang yang suka nulis lagu sampai terkenal dari grup Jericho. Itu teman saya di DKI dulu, di Gunung Sari, di Jakarta Pusat. Kita nggak tahu saudara, tapi sampai kapan akhir hidup kita. Dia tulis lagu, bagus sekali liriknya. Saudara, saya mau katakan, great temptation can come from those who love us and seek to protect us. Hati-hati ya, hati-hati ya. Sekali lagi saya mau ngomong, hati-hati. Saudara merasa sekarang cintanya kepada Tuhan Yesus luar biasa, enggak salah. Tapi hati-hati. Kadang-kadang godaan, cobaan itu datang dari yang terdekat. Seperti Petrus kepada Yesus. Nah, seperti itu saudara. Saudara, Yohanes 13:36, Simon Petrus berkata, Yesus, Simon Petrus, Tuhan, kemana engkau pergi? Kofelis Domine, ke tempat aku pergi, Tuhan katakan, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dia mau kasih tahu pernyataannya itu betul-betul kesungguhan, keseriusannya itu sampai akhir. Di sini kita melihat dia terlalu percaya diri. Ya, apalagi kalau orang yang sekolahnya tinggi. Saya jaga-jaga saudara. Saya selesai, saya punya S3 di Biola University, nggak jauh dari saya punya tempat tinggal. Tapi saya, Tuhan tolong Tuhan, biarlah semakin tahu pengetahuan semakin rendah
Aku ingin belajar darimu Tuhan, dan seumur hidup aku ingin belajar. Aku tidak akan pernah mau merasa aku ini lebih, aku tahu semuanya. Tidak. Aku tetap mau belajar. Aku tetap mau belajar. Saudara jangan merasa bahwa saudara sudah tahu semua firman. Kalau saudara semua sudah tahu firman, kayaknya Tuhan udah nggak dianggap lagi. Ya kan? Catatan Yohanes tentang terlalu percaya diri ini, Petrus sampai mengatakan, aku memberikan nyawaku, I will lay down my life for you. Luar biasa. Benar. Mau menyerahkan nyawamu ini lebih dari seorang kekasih gitu. Iya dong? Wah, berani mati. Baru ditanyain, ini tuh murid Yesus lihat, yang terus ikut terus. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabnya? I don't know him. What? Baru belum lama you ngomong bahwa you mau serahkan nyawamu bagi Yesus. Sekarang udah ngomong I don't know him. Hello. Ini murid Tuhan loh saudara bicaranya. Jauh tingginya levelnya daripada saya. Kok bisa berbalik begitu? Sekarang haleluya, haleluya, haleluya. Nanti waktu cobaan datang kenceng-kenceng, gak pernah ngomong haleluya. Terima kasih Tuhan buat cobaan ini. Pernahkah saudara? Pernahkah saudara mengucap syukur? Saya mengucap syukur meskipun saya dibedah habis-habisan. Karena dulu pernah saya kerja di rumah sakit, membersihkan pisau-pisau bedah. Sampai saya ngomong, Tuhan jangan sampai ini tajamnya bukan main. Aduh, jangan sampai ini pisau kena ke dadaku. Kena benar. Diambil 2 kali lagi bedahnya. 20 cm ditambah lagi 60 jadi berapa nih? 80 cm dari testin saya. Sampai diambil, dikasih lihat sama istri saya. Tuh lihat tuh. Oh maksudnya dokter kasih lihat usus saya ke orang-orang. Tuh lihat tuh, bukti kan gini-gini. Ya. Saya hanya berserah penuh. Mungkin waktu itu saya harusnya sudah berangkat, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan lagi buat saya. Saudara, sampai gallbladder saya juga keambil. Ini kejadian bukan di Amerika, kejadian ini di Bandung. Sampai dia mau lagi yang ketiga, no way, saya bilang. Masa dibelah lagi yang ketiga, mau diambil berapa senti lagi usus saya. Katanya dokter pernah menjadi ketua ID. Tahu saudara ID? Ikatan Dokter Indonesia. Ketuanya orang udah tua. Waktu ngambil pisau bedah saya sempat ngeliat, oh my goodness, tangan, aduh, pantesan aja bentuknya dari sini. Terus dia mulai dari apa hubungannya dari appendicitis di sini? Oh bedahnya dari sini. Terus gini, lengking sedikit lagi. Makanya saya heran. Cuma pintarnya buat huruf. Yang pertama begini, yang kedua begini. Nyampe itu ke sini, bentuknya huruf L kabar. Ampun. Sampai saya bilang, you potong usus saya sudah, you potong lagi gallbladder saya, apel saya. You mau potong apa lagi? Kalau di sini udah habis-habisan bukan disuk. Itu disebut malpractice. Ngaku, you malpractice bukan. Saya bicara nggak tanggung-tanggung itu di depannya direktur dari Boromir. Nah, diam saja.
direktur keuangan juga malah mau nagih saya masih kurang berapa puluh juta lagi. Oh Tuhan Yesus, di Singapura akhirnya mau di yang ketiga, ini yang di Bordeaux ketiga, tapi pupnya di luar, apa namanya itu kalau kedokteran ada, saudara, jangan bilang ada itu. Saya bilang no way. Opsi yang lain, ya pergi ke Singapura. Maksudnya apa sih? Beda gitu hospitalnya. Singapura masih ini kan sama-sama hospital. Oh di sana beda. Apa namanya itu dia bilang di inkubator ataupun di dalam ruangan itu benar-benar higienis. Jadi lebih bersih. Saya bilang begitu saya bilang oh Tuhan. Lalu saya sebagai orang Indonesia juga sampai ngomong begitu. Saudara kasih, ini yang terpenting ya. Setiap murid Tuhan ada selalu penantian karena Tuhan berkata ya dalam Lukas 22 itu Simon lihat iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Jadi ingat saudara, bukan hanya Simon, berlakunya juga pada anak-anak Tuhan. Seperti saya, seperti saudara semua bakal ditanti. Tanti itu apa ya? Beras. Saya nanti beras. Kan dulu kan ya, hidup sederhana. Jadi beras itu yang dari pasar. Bukan gabah, apa namanya, karang atau batu yang keluar, malah isi yang bagusnya keluar. Itu kan ngaco, caranya nanti itu beda. Nah seperti itu saudara kasih, kita akan mengalami penantian. Ini harus hati-hati. Yang murid Tuhan dituntut berisi secara rohani. Enggak hanya gampang yang KW-KW atau yang apa namanya, saya pakai bahasa Jakarta, atau yang ya pokoknya asal datang muka itu kan cukup. Enggak. Saudara semakin ada umur tambah terus. By the way, umur saya kan udah 70. Serius. September ini 70. Dan tapi it's okay. Saya bilang, ya ada orang bilang umur cuma angka gitu, tapi masih tetap semangat melayani. Dia kan masih tetap membaca firman Tuhan selama hidup, selama ada kesempatan. Saya mau sampaikan sesuatu supaya anak-anak Tuhan tahu pentingnya hidup sebagai anak Tuhan. Setiap murid Tuhan senantiasa didoakan oleh Tuhan Yesus. Remember that. Ya, di dalam Lukas 22 31 ayat 30 sampai 32. Didoakan oleh Tuhan Yesus. Setiap murid Tuhan wajib saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain. Ingat saudara, kita nggak tahu setiap orang ada masalah apa, tapi doakanlah. Ya, doakanlah. Nah, Yakobus 1:19-26 tepat sekali untuk kasus pribadi Simon Petrus yang overconfidence, bijaksana kalau ngomong, ya. Terlebih lagi kalau berjanji, Tuhan kalau naik, Tuhan kalau Tuhan kalau saya dapat lotre ya, aku berjanji Tuhan, aku akan memberikan persembahan. Ada yang bilang persepuluhan buat gereja. Ya nanti lihat aja. Gunakan pikiran dewasa rohani sebelum bicara, jangan asal ngomong, ya kan? Ngomong-ngomong sampai sekarang tuh istilahnya Prabowo bilang omon-omon, ya kan? Tapi kenyataannya nggak ada, tidak mudah terpancing emosi, gampang, mudah untuk berkata bahkan disertai dengan emosional, ya. Tapi banyaklah mendengar, ya. Yang kedua, terlalu sedikit berdoa. Matius 26-38. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Siapa yang ngomongin? Tuhan Yesus. Tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku. Jangan langsung kita menafsirkan, oh cengeng banget Tuhan Yesus ya. Kok rendah banget ya imannya ya. Namanya Tuhan kok
hatiku sedih sekali. Kok seperti mau mati rasanya. Ini juga kan sering diucapkan sama banyak orang percaya. Jangan langsung bilang kurang iman dan sebagainya. Ingat saudara, kita harus pelajari betul-betul konteksnya. Waktu itu dia tuh melihat ya gambaran dosa umat manusia yang sudah luar biasa, menjijikkan, kan dia harus ditanggung sama dia. Nggak heran ungkapan bahasa manusianya seperti itu. Bukan kepedihan, kesakitannya dia, tetapi melihat daripada kenyataan menjijikannya dosa itu. Seluruh umat manusia. Ingat saudara kasih, itu yang dia harus tanggung. Jadi Tuhan ingin supaya saudara dan saya itu kuat di dalam segala ujian yang datang. Nah saudara, oleh sebab itu Tuhan berpesan selalu, jangan tidur. Saya nggak suruh bangun saudara. Kalau yang tidur terus. Saya tahu yang mana yang tidur. Kondisi ini kan cuma saya sendiri yang lihat. Istri saya bilang, dia punya suara itu seperti ya, sejebris. Suaranya itu dibilang bariton enggak, ya tapi membuat orang tuh tersayang. Ya nggak apa-apa, mungkin saya bisa robah, kamu yang bisa robah. Nah saudara yang kasih, jadi kita melihat ya di sini tahun pedang yang tadi saya sebutkan itu ya, banyak umat yang menjadi suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia. Nah saudara, banyak sekali, sampai ada seorang sosiologis namanya Christian Smith dan Melinda Wisdenton menulis dalam bukunya Soul Searching: The Religious and Spiritual Life of American Teenagers. Riset mereka itu lebih dari 300 orang, dan mereka menyimpulkan banyak orang zaman sekarang selalu menggunakan common hope, akal sehat, ya, daripada pemahaman kekristenan itu sendiri. Saya bilang ini hati-hati, orang-orang ini bakal satu hari dia nggak bakal percaya Yesus. Kenapa? Karena dia merasa bahwa keberhasilannya aku yang aku lakukan kok selama ini, bukan Tuhan. Aku berhasil, aku sukses, aku sehat, aku pintar, itu semua kan aku. Nah itu. Kalau diingat-ingat ya nggak beda dengan orang yang belum percaya. Ini hati-hati ya, kesombongan. Salah satu dosa yang Tuhan benci adalah kesombongan. Kesombongan. Aku kaya karena aku berusaha, segala macam usaha. Ya, penting nggak uang? Penting. Tapi jangan penting sekali. Nah itu kan udah tekanannya beda. Ya kan? Seolah tuh Mamon satu itu udah menjadi Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang hati-hati dengan Mamon yang satu itu, karena saingan berat dari Tuhan. Gitu. Nah saudara, yang ketiga, terlalu cepat bertindak. Lukas 22 ayat 50. Seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinga kanannya. Waduh, pikirnya dengan kekerasan bisa menyelesaikan masalah. No, enggak akan jadi selesai. Ya, ini sama juga menganggap rendah Tuhan. Lebih fokus pada kehendak dan cara sendiri daripada kehendak dan cara Tuhan. Ya, jadi jangan gampang cepat bertindak, saudara. Ya, di situ timbul egonya. Waduh, luar biasa. Lupa, saudara hidup, saya hidup, semua itu tergantung pada orang lain. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya buktikan. Waktu lahir dibantu enggak? Ayo ngomong enggak? Dibantu enggak? Dibantu sama orang lain, meskipun itu dokter atau suster. Nama saudara Yohanes misalkan. Siapa yang kasih nama Yohanes? Bisa tuh susi baik ya. Namanya siapa? Yohanes. Enggak ada itu yang nyebut sendiri. Nama kamu mulai dari sekarang Yohanes. Oke.
Catat tadi catatan sipil itu. Pendidikan sampai selesai, kuliah dan sebagainya, kerjaan siapa yang ngasih? Orang lain tetap, ya loh, gaji, harta yang berikan siapa? Saudara bisa mengasihkan gaji? Orang lain yang kasih gaji, orang lain yang kasih harta. Wah sekarang kaya raya punya rumah di California, siapa yang ngasih? Warisan dari orang tua. Kehormatan diberikan siapa? Orang tua, orang lain juga diberikan. Mandi pertama kali waktu bayi, siapa yang bisa? Itu dia mandi sendiri. Dimandikan saudara. Terakhir kali nanti waktu meninggal siapa yang mandi? Bisa tuh udah mati mandi. Oh bisa. Dimandikan, mahal itu. Jangan main-main itu. Saya udah selidikin tuh. Saya selalu berhubungan dengan morgue, tahu morgue. Mayat-mayat itu di kamar. Kerjaannya, kalau ada jemaat yang meninggal, pastor, kenapa? Si itu meninggal. Oh ya, sekarang di mana? Di mall. Langsung saya pergi. Tangerang saya pergi. Waduh, itu masuk aja. Jangankan masuk. 5 meter, 10 meter udah baunya menyengat. Masuk. Mandiin orang. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Hanya di Indonesia mandiin orang mati. Betul? Ingat nggak? Oh, udah Amerika. Wah. Di Amerika aja yang dikerjain sama orang lain. Di Indonesia mahal tuh bayar kalau mandi orang itu. Enggak, luar biasanya ada gereja yang orang-orangnya kasih talenta untuk mandi orang mati. Termasuk kan. Aneh dengernya kok pendeta mau. Siapa lagi? Kalau dia orang miskin, siapa yang mau jamaah? Karena saya tahu kalau penyakitnya ini, penyakit menular, bagaimana caranya mandi? Enggak usah saya buka sekarang. Tapi saya kasih tahu bahwa saya itu diberikan kehormatan untuk terlibat. Atau si emak udah meninggal dua. Ikut mak. Mau kemana mak? Mandiin orang mati. Oh ya, kasihan ya. Kenapa? Yang miskin sekali kehidupan. Jadi siapa yang mau ngurusin? Ya sampai dipakaikan dan sebagainya. Mau laki, mau perempuan, dasarnya udah meninggal. Jadi ini ya. Nah, dia perhatikan. Dia ini penyakitnya TBC berat. Wah, sudah tahu kan TBC, tuberkulosis. Itu kan kalau bisa menyebar kemana-mana. Harus nanya. Saya belajar banyak dari situ. Ya, di sini nggak boleh, pendeta nggak boleh, jamaah. Ada orang khusus yang digaji untuk mengurusin orang mati. Tapi kalau ada orang pendeta di sini di California yang pernah mandiin dulu di Indonesia, saya akan ditolak. Pemakaman juga dilakukan oleh orang lain. Saudara kasih, jadi jangan sombong, jangan merasa semua aku. Saudara, ya, saya lagi ngadepin satu orang. Katanya dulu di sana sombongnya luar biasa, kayanya luar biasa. Sekarang dia tinggal di Amerika. Di mana saya belum tahu, tapi saya lagi selidiki. Dan dengar videonya dia udah bertobat. Kalau selidikinnya positif itu nggak ada masalah. Untuk pelayanan dia, bukan untuk kepo, untuk bicarakan ke yang lain. Kan orang kita kan biasanya mencari tahu untuk apa? Ngegosip. Nah itu kan beda. Jadi kan tugas pendeta harus tahu gitu loh, jangan nggak mau tahu. Nah yang keempat terakhir, terlalu jauh dengan Tuhan. Nah ini juga masalah. Ya, Lukas 22 ayat 4. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Tuh dicatat di situ di Alkitab. Banyak orang yang mau cari aman dan nyaman, nggak mau dekat-dekat.
Dia lagi masalah, rumah mau dekat sama dia, ntar gua kena. Begitu kan? Nanti kalau ada kecelakaan, hati, gua nggak mau ikut campur. Emang orang Samaria yang baik hati itu begitu? Enggak tuh. Pas dia lihat ada orang yang dirampok dan dipukulin habis-habisan, dia datang. No. Ya tolong tuh. Ya. Jadi tolong deh. Ya. Hidup kita ini jangan jauh-jauh dari Tuhan. Selalu dekat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak, nah ini kejadiannya. Waktu ditanya apa, kau murid Tuhan? I don't know him. I don't know. Nah itu, nah heran Tuhan katakan. Sebelum engkau berkokok, engkau sudah apa? 3 kali menyangkal 3 kali. Baru sadar. Bukan ayam yang membuat dia bertobat, saudara. Ayam mah dimakan, betul. Tapi pandangan Tuhan Yesus dari jauh, melihat Petrus lihat dari jauh. Di situ dia sakit sekali, tertemplak sekali. Pandangan Yesus kalau udah melihat seseorang muridnya, aduh, hancur. Belum dia bicara udah kayak negur habis-habisan. Ingat lagi, aduh benar Tuhan katakan yang lalu. Banyak orang sekarang cari aman, nyaman, ya. Terlibat dong dalam pelanggaran. Nggak mau. Ntar gue dibicarain. Ntar gue ini. Ntar rame dah. Pokoknya nggak mau. Saudara, berapa kali Tuhan Yesus ditinggalkan? Boleh saya tahu? Ada yang tahu? Pernah memiliki? Ditinggal. Berapa kali saudara ditinggalkan? Bukan secara orang tua yang meninggal dunia, ya bukan. Berapa kali Yesus ditinggalkan? Tapi Tuhan Yesus itu arti bahasa Inggrisnya forsaken. Tapi Tuhan Yesus katakan dalam Ibrani, I will not forsake thee or leave thee. Aku tidak akan meninggalkan melupakanmu. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Tapi kita sebaliknya murid Tuhan suka melupakan, meninggalkan. Yang pertama di Galilea, cepat saja di Galilea dia tinggalkan keluarganya. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Ya. Lalu di Golgota dia ditinggalkan oleh bapaknya. My God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Lalu kita melihat, ya, 3 kali di Golgota dia menyampaikan 3 kali dalam hidupnya Yesus ditinggalkan. Saudara, kalau merasakan ditinggalkan jangan begitu sedih. Bandingkan dengan Tuhan Yesus. Sedihnya luar biasa. Sejak dia ada dalam satu keluarga, Yusuf dan Maria. Saudara, masih terlalu banyak nih saya mesti bicara, tapi sudah saya mau katakan begini, saudara. Saudara, menurut saudara itu ada contoh yang sangat-sangat amat sederhana. Pada perjamuan kudus, tidak ada perjamuan kudus. Dipimpin oleh pendeta biasanya. Setelah itu, setelah selesai dari ibadah, ada benediction. Tahu benediction? Ada. Ada kan? Benediction. Apa sih gunanya, saya mau tahu. Apa sih untungnya? Apa itu benediction itu? Ada yang tahu nggak? Ngerti nggak soal benediction ini? Bukannya pemutusan. Mau tahu, saudara? Saya bongkar sedikit aja sebelum saya khotbah mengenai benediction. Sebetulnya itu dari bene dan dicere, ya, to speak well of. Mengenai apa? Ini dikunci loh, saudara. Dari perjanjian lama dikunci oleh Harun, dari perjanjian baru dikunci oleh Paulus. Menyampaikan betapa pentingnya benediction itu. Benedicere ini. Setiap orang yang beribadah jangan pernah meninggalkan sebelum menerima doa berkat. Saya mau sampaikan ini serius, karena saya udah jengah, sudah tersinggung hati saya kalau melihat jemaat, apalagi sebentar lagi mau makan, buru-buru keluar. Di mana dia berada?
ada di tempat duduk, lagi nunggu, waduh, takut nggak kebagian kursi, takut nggak kebagian makanan. Forget it. Memang ibadah selalu makan. Enggak toh? Apa itu bagian dari liturgi? Enggak toh? Tapi begitu nih orang ada satu, saya nggak usah sebutkan orangnya. Sampai sekarang masih ada. Disinggung berat. Lalu ibu pendeta bilang, jangan dikasih makan. Serius saudara, nggak dikasih makan. Ya nggak balik lagi. Nggak balik lagi, Pak. Minggu depan nggak balik. Tersinggung. Ini Tuhan pun. Saudara pun kasih, saya kasih tahu 5 jaminan anugerah Tuhan. Yang pertama, benediction. Kalau saudara mau catat, silakan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Itu Harun mau buat benediction itu ya. Yang kedua, Paulus 2 Korintus 13 ayat 14. Ya. Ini doa berkat penting buat setiap orang percaya. Jadi yang pertama jaminan anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kekuatan sepanjang minggu. Kekuatan sepanjang minggu. Yang ketiga itu proteksi, perlindungan rohani dan damai. Ya, ini penting sekali saudara. Saya banyak ayatnya. Lalu yang berikutnya unity dan continuity, kesatuan dan kelanjutan hubungan saudara dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, comfort for the weary, penghiburan bagi yang berbeban berat. Penting sekali saya katakan, doa berkat. Makanya doa berkat itu selalu disampaikan oleh pendeta yang diurapi Tuhan. Supaya tahu dia diutus untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada umatnya. Nggak main-main saudara. Jadi sekarang saudara, kalau orang yang tadi saya kasih contoh, dia mengikuti kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Dari sejak abad pertama ibadah sampai sekarang, benediction selalu ada. Cuma dia aja yang menganggap nggak penting. Tuhan berkati saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami orang yang mungkin suka mencari tahu, lalu kemudian menafsirkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sedang terjadi. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni jemaat-Mu ya Tuhan, bila ada dosa di hadapan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini, siapapun yang datang. Biarlah Tuhan yang membersihkan hati dan pikiran kami, menyucikan kami, memberkati kami ya Tuhan. Kami tidak mau asal-asalan beribadah. Kami mau serius untuk menikmati firman-Mu dan bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat. Kami belajar dari kasus Petrus ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi turun atas umat-Mu di sini, secara jasmani maupun rohani terlebih, agar mereka hidup berkenan dan juga menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berhenti berdoa dan juga menyampaikan firman. Biar Roh Kudus yang akan menyampaikan lebih lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Maaf agak panjang sedikit. Terima kasih Pak David atas firman-Nya. Mari kita bersama-sama hati untuk berdoa sapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, sekali lagi Engkau memperlihatkan kami melalui Yesus untuk tetap setia. Karena
Engkau sudah setia buat kami. Engkau tidak pernah leave us nor forsake us. Ya, firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelajaran buat kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Kita bersekutu terus kepada Engkau, lebih dekat kepada Engkau. Kami juga menyerahkan pelayanan Pak David ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas semuanya yang sudah sampaikan hari ini. Menyerahkan pelayanannya, keluarkannya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun ya Tuhan, Kau kirim hamba-Mu, Kau beserta dengan Pak David. Dan juga menyerahkan jemaat yang ada di sini. Terima kasih buat setiap orang yang sudah ada di sini. Terima kasih buat kesehatan, buat pimpinan-Mu selama seminggu ini. Kami mengingat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit itu. Biarlah kami menyerahkan mereka kepada Engkau. Khususnya berdoa untuk mama kami yang masih saat ini masih koma. Oh Tuhan, Kau tahu yang terbaik buat mama kami. Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan, Engkau mampu. Kalau tidak ya Tuhan, Kau biar Kau dalam beri damai sejahtera, Engkau keluarkan buat dia. Tidak terus penyakit ini dan saudara-saudara lainnya Tuhan, karena mereka mempunyai hak sehati bagaimana untuk memutuskan keadaan ini. Tuhan, kami juga menyerahkan Halil. Terima kasih di mana tesnya boleh terlepas dan menyiapkan operasi yang nanti akan dilakukan bulan depan untuk para bersama dengan kami. Kami juga terima kasih buat Timothy akan berdoa untuk ini buat Timothy, juga buat Kohandi. Terima kasih Kohandi boleh bersama-sama dengan kami setiap minggu sekali Tuhan. Jadi kita mendoakan biar dia boleh kembali normal kembali. Terima kasih dia boleh memperoleh ginjal yang sesuai dengan dia. Dan Tuhan Kau sendiri Tuhan bekerja di dalam tubuhnya. Biar dia boleh menjadi sehat kembali. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sakit yang lainnya dan tidak bisa sebutkan Tuhan. Kau tahu, Kau jangan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali menghidupkan. Juga para senior ya Tuhan yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kami, untuk Juliana, untuk Olga dan senior yang lain ya Tuhan. Biar mereka meskipun mereka di rumah tidak dapat hadir ya Tuhan, Kau tetap menyertai mereka dengan iman mereka ya Tuhan yang tetap setia di usia mereka yang sudah usia dan menjadi contoh bagi kami orang-orang muda Tuhan. Dan juga terima kasih buat mereka ini juga tim yang sudah melayani kami, juga menyerahkan pengurus ke dalam tangan Tuhan. Kami hikmat akal budi dan tetap bersandar kepada Engkau ya Tuhan dalam setiap keputusan. Dengan nama-Mu saja kita memuliakan melalui keputusan yang kami Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keadaan sekarang ini terlalu chaotic ya Tuhan. Banyak orang khawatir tentang keadaan, tentang ekonomi, tentang gas price, tentang segala hal ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang menyerahkan masa depan kami yang tidak tentu kepada to the unknown future, to the known God ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau masih berada di takna ya Tuhan. Kau biarkan semua terjadi karena Engkau punya maksud yang kami tidak tahu ya Tuhan. It's your sovereign God. Tuhan, kami juga menekankan negara kami Amerika yang kami di sini ya Tuhan. Terima kasih buat privilege buat kami bisa tinggal di sini. Kami juga terima kasih ya Tuhan di mana Presiden dan Wakil Presiden sudah Kau loloskan dari kejadian syuting ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau beri hikmat dan setiap keputusannya Tuhan, biarlah mereka bertanya kepada Engkau. Dan biarlah negara ini Tuhan berkembali kepada Engkau ikhlas. Kami juga menyerahkan negara Indonesia yang Tuhan kami kembalikan. Tuhan masih banyak keluarga dan saudara kami yang belum mengenal Engkau. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Juga untuk revival untuk mencarikan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi atas kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini ya Tuhan yang sudah akan selesai ke dalam tangan-Mu. Dan doa yang tidak sempurna ini
berdoa di dalam nama Kristus Juru Selamat dan Baptis kami hidup. Amin. Satu persembahan oleh kita satu lagu kemaskan. Kemanakah engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu sehidup. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu yang kita perlukan. Berajaiban kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan perlindungan terhadap hidup kami dalam satu minggu. Kami kembali boleh datang beribadat kepada-Mu, dan boleh memuji, meninggikan, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Bila pujian ini Tuhan menjadi rupa persembahan harum di hadirat, Kamu boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jauhkan roh kesombongan dalam diri kami. Tuhan, bila kiranya Roh Kudus memimpin hidup kami, supaya kami tidak sombong di hadirat-Mu. Siapa kami Tuhan? Kami tidak tahu. Kami banyak dosa, tapi Kau tebus. Karena itu Tuhan, kami tidak perlu sombong di hadirat orang. Terima kasih Bapa. Dan juga kami bisa masih memberikan kesempatan, memberikan satu persembahan Tuhan. Bukan besar kecilnya persembahan yang Kau lihat, seperti seorang janda yang memberikan dari kekurangannya. Tuhan, juga kami Tuhan, kami memberikan apa adanya persembahan yang kami berikan. Bila Tuhan persembahan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan persembahan ini adalah menjadi keperluan untuk gereja kami, Tuhan yang mengelola dalam ruangan ini Tuhan, berkati mereka. Cukup kami semuanya Tuhan. Bangkakan 2 roti dan 5 ikan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu yang akan mencukupkan kami semua. Kami serahkan persembahan-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya dalam nama. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak David untuk firman yang
yang disampaikan untuk hari ini. Puasa jemaat kita tidak ada wajah baru. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Jonas Mulyo. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus. Hari Rebo malam ada persekutuan doa dan renungan yang akan disampaikan Saudara Heri dengan tema hati-hati dengan kesuksesan yang dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Sombong lagi. Nggak boleh sombong ya. Yang online melalui jam 8 malam dan yang on-site juga di Risida di rumah Tante Lam ya, di jam 6.45 kita awali dengan makan bersama. Sekian, terima kasih. Setelah nanti ada choir, rangkaian choir untuk hari Ibu juga setelah makan ya. Dan sebelum benediction oleh Pastor David, kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Kita nyanyikan sebentar. Keluarga yang sedang berkabung, kakak dari Kehin maupun juga adik dari Diana yang baru saja Tuhan panggil ke rumah-Mu ya Tuhan. Secara manusia kami bersedih karena ditinggalkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau pendamping kami, penghibur kami, memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Tuhan, mau berdoa secara khusus untuk keluarga yang tinggalkan ini, diberikan kekuatan khusus, iman yang teguh, yang percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup mereka, dan mereka yang sudah menikah dengan Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Kami berdoa Bapa, biarlah semua ini terjadi menurut kehendak-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini, selalu akan bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan berkati sebentar bila kami akan berfellowship. Tuhan juga akan memberkati, memberikan kekudusan di dalam pembicaraan kami seputar meja. Tuhan, inilah umat-Mu, dan kami mau angkat tangan kami, dan kami mau arahkan hati kami ke hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ulanglah dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai-Mu mulai sejak siang hari ini sampai Maranatha, di mana Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita kekasih-kekasihnya. Biarkan semua yang beriman menyambut dengan Amin. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.